Shorty said she coming with a back, with a flat, with a young, coming with a back, with a flat, with a young, coming with a back, with a flat, with a. Oke, yuk sampai balik lagi sama gue Ricky ya kan cuy. Asik. Di video kali ini gue bakal bahas soal bore up 63 di KLX gitu cuy. Jadi aman gak sih kita bore up 63 di KLX? Bisa jadi saran ya, soalnya kan gue ini udah bore up sekitar udah beberapa tahun yang lalu ya, 2002. Oh, baru 2 tahun yang lalu lebih. Nah, sekitar 2022 gue tuh bore up ya ke 63. Nah, apa sih yang diganti di bore up 63 itu? Nah, yang pertama itu sehernya cuy. Sehernya juga gue pakai Moto One ya, karena emang udah banyak teman-teman gue yang pakai juga pakai Moto One. Nah, jadi enaknya pakai bore up itu karena KLX itu cukup pelan ya orinya. Jadi kalau bore up itu enak mesinnya gitu cuy. Selain ganti seher, headnya juga diganti pakai Moto One sepaket ya. Yang harus diperhatikan saat bore up itu, bore up sebenarnya aman-aman aja kalau kita tahu parameternya. Yang pertama itu kayak memilih material itu yang bagus gitu cuy. Jadi kalau yang mau yang ori ya bore upnya yang ori. Kalau mau beli paketan yang emang terpercaya, udah banyak yang pakai tuh ya, jangan asal-asalan beli paketan yang materialnya kurang bagus. Nah, itu biasanya kurang awet juga cuy. Untuk yang selanjutnya yaitu hati-hati dalam memilih bengkel bubut ya, kalau kalian lagi tanam liner gitu kan. Biar banyak mesin mereka yang udah tua sehingga agak presisi dalam membentuk geometri silinder gitu cuy. Jadi harus hati-hati juga. Nah, itu diperhatikan bengkel bubutnya, jangan sembarangan cuy kalau mau bore up ya. Terus untuk yang selanjutnya, sepengalaman gue ya, walaupun kita belinya paket bore up gitu ya kan, paket bore up itu nggak bisa langsung ketiplek langsung pakai, kecuali emang udah tepat gitu ya kan. Jadi harus pinter juga yang masangnya dalam nyeting AFR biar dapat yang pas gitu, supaya sih nggak cepet panas gara-gara terlalu miskin bensin gitu ya kan, atau kan terlalu basah yang bikin si umur dari busi itu pendek gitu cuy. Jadi harus pinter-pinter nyari bengkel yang udah tahu ya setting AFR biar dapetin yang tepat gitu cuy. Ya cari skill mekanik yang udah paham gitu cuy, biar mereka tahu setting AFR yang tepat, biar motor kita itu nggak gampang overheat ya karena miskin atau enggak karena terlalu basah, itu bisa menyebabkan si busi itu umurnya pendek kayak gitu cuy. Itu sih yang gue rasainnya selama pakai bore up. Sebenarnya enak-enak banget motor-motor spek 63 itu, cuma ya gitu, kita itu jangan pelit-pelit servis, kita harus sering-sering kontrol ya, kayak skir ulang gitu kan. Terus ganti oli juga jangan telat gitu sih cuy. Ya awet sih cuy. Untuk gue juga 2 tahun ini masih aman-aman aja pakai motor bore up ya, bore up 63. Karena bore upnya juga dulu bore up harian lah ya. Terus CDI juga masih pakai ini cuy, pakai ori. Harusnya sih kalau kita pengen ini ya, pengen lebih ini, CDI juga pakai ini cuy, pakai, kalau nggak Shogun Kebo biasanya pakai BRT-an gitu cuy, biar lebih ngelepas limiter gitu cuy. Kayak kalau di ini nggak kayak Ecus ya, kalau di CDI nggak bisa di remap gitu. Kalau bisa mah mungkin pakai ori juga ya masih berguna. Ini orinya masih ini cuy, kalau masih ori kurang ya. Nah, enaknya itu kayak gini, kalau bore up itu kayak ini ngaceng ngaceng tuh, di tanjakan kayak gini nggak kerasa, gigi 3 juga masih oke coy. 4 ini anjir, bukan 3. Enak lah pokoknya ya. Anjay, kalau motor-motor, sebenarnya motor-motor temen gue itu ada yang masih 60 loh guys ya. Jadi mereka itu cuma 60 tapi mau kuat gitu sih. Ari etana kumaha? Etana. Engke mah bae. Engke mah bae. Tuh. Kumaha cenah? Engke bae. Iya tuh. Balik lah. Malah. Engke berah? Ayo tuh. Mau naik. Mau milu.
Terus dibangun ngaretur. Nasi gugun salah kirim. Salah barang. Kamari. Di Banjar sana mah. Shopee-nya. Heeh. Iya, Bang. Tak kok enggak ya. Si Gugun juga lagi setting motor sih, cuy. Kayak enak, cuy, asik. Kayak gitu, cuy. Jadi motor bore up itu sebenarnya aman-aman aja, asal kitanya yang nggak pelit-pelit servis itu sih ya. Perawatan di motor bore up kayak gitu sih, cuy. Kalau kalian malas ganti oli, kayak jarang-jarang ganti oli, mending nggak usah, cuy. Soalnya kalau percuma juga bore up gitu kan. Kalau kalian sering ganti oli, yang ada yang pertama mesin rusak, terus yang kedua ya emang larinya juga nggak lari, cuy. Kalau kurang perawatan mah gitu, cuy. Aman-aman aja asal ya itu semuanya diperhatiin, cuy. Jangan ngasal bore up gitu, cuy. Gue agak tricky sih ya kalau asal-asalan pilih bengkel gitu ya kan kalau bore up. Soalnya kan bore up itu itu bukan di standar, jadinya kayak ya harus bener-bener tahu lah ya si bengkel. Dulu gue pernah sih ya setting dulu tuh belum di bore up ya motornya. Nah waktu itu gue tuh cuma porting doang gitu ya kan. Nah si bengkelnya itu dia tuh nggak tahu, cuy, soal style gigi sintrik gitu. Nah itu ngeden banget, motor nggak ada tenaganya nih, anjir. Untung belum bore up ya, kalau udah bore up udah hancur mesin, bro. Harus sering-sering lah ya ganti oli kayak gitu, ganti-ganti. Ya intinya jangan pelit ganti oli. Soalnya kan oli itu kayak nyawanya lah. Kalau motor bore up 1000 sampai 1500 km gue udah suka ganti sih, cuy ya. Kira-kira udah segituan lah ya. Gue itu udah harus ganti oli lagi. Nah pemilihan oli juga penting tuh, cuy. Harus yang benar-benar pas atau sesuai dengan saran dari bengkel gitu, cuy. Gue nggak bisa agak kencang-kencang nih soalnya bawa barang di belakang, lagi mau retur barang nih, salah kirim kemarin. Mana ya, nyari JNT sih, cuy. Saya bilang nyari JNT nih sama adek gue. Ini nggak ada sennya kalau motor kayak gini, cuy. Agak tricky sih ya kalau belok. Good, sen. Oke, mungkin sekian dulu untuk vlog hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. See you, bye-bye, boom.